minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bagian dari kesyirikan adalah beristi'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-isti'adzah itu artinya adalah meminta perlindungan dari sesuatu yang jelek yang akan menimpa kita yang itu belum terjadi. Itu namanya al-isti'adzah. Adapun al-istighatsah adalah meminta untuk diangkat bala ataukah mudarat yang sudah menimpa kita. Ini perbedaan antara al-isti'adzah dengan al-istighatsah. Saya ulangi, al-isti'adzah adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi. Adapun al-istighatsah adalah meminta agar Allah menghindari kita dari hal-hal yang sudah terjadi. Dan Syekh rahimahullah menyebutkan minasyirki, bagian dari kesyirikan adalah bentuk beristi'adzah kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah agar dijauhi bencana, agar dijauhi penyakit, agar dijauhi apa saja yang bisa memberi mudarat kepada manusia. Iya. Dan Syekh di sini membawa surat Jin ayat ke-6 menguatkan apa yang sedang beliau bahas. Kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada dari kalangan laki-laki manusia, mereka meminta perlindungan dari laki-laki dari kalangan jin. Ya, fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah rasa takut dan kekhawatiran mereka ketika dia meminta perlindungan kepada jin tersebut. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dalam konteks mencela orang-orang yang mereka meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu semuanya bukan justru memberikan ketenangan ketika mereka minta tolong, tapi semakin menambah ketakutan mereka. Ya, beda dengan orang-orang yang mereka beristi'adzah kepada Allah, akan semakin menguatkannya, semakin mengokohkannya, dan semakin yakin karena yang memang dia sandarkan adalah Allah Rabbul Alamin. Banyak faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah di dalam syarah beliau ini. Kita baca kata Syekh rahimahullah, wa hadhi turjumah laysat ala itlaqiha li'annahu idza ista'ada bi syakhsin mimma yaqdiru alaih fa innahu jaizun kal isti'anah. Kata Syekh, pembahasan tentang isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dihukumi secara mutlak syirik. Ya, dikarenakan isti'adzahnya seseorang, meminta tolong seseorang kepada orang yang lain, yang orang lain itu mampu untuk melakukannya, maka itu dibolehkan. Ya, misalnya di depan kita ada bahaya. Apa bahayanya? Misalnya ada singa, ada harimau, ada ular dan semisalnya. Nah, kebetulan orang yang bersama kita, dia ini jago untuk menjinakkan hewan buas, atau dia punya senjata yang bisa menahan kemudaratan dari hewan buas tersebut. Kemudian kita mengatakan kepada fulan, nanti lindungi saya ya,
Ya, bantu saya. Jangan sampai hewan tersebut menerkam saya. Boleh atau tidak? Dibolehkan. Karena memang makhluk tersebut mampu untuk memberikan pertolongan. Tetapi yang sedang kita bahas di sini, meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu, di sana para ulama menyebutkan 3 syarat. Kapan seseorang boleh meminta perlindungan kepada makhluk? Pertama, makhluk tersebut mampu memberikan apa yang sedang kita minta tolong. Yang kedua, dia itu hadir bersama kita. Yang ketiga, dia hidup. Ya. Nah, ketika satu di antara 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka meminta tolong kepada selain makhluk, kepada selain Allah, itu kepada makhluk, ini terlarang hukumnya. Dia hidup, dia hadir di tengah kita. Tetapi kita meminta tolong kepadanya, wahai kiai fulan, wahai tengku fulan, menghadang tsunami tak metro padanya. Misalnya, kan ini terjadi. Ya, sempat terucap di sebagian mulut orang-orang itu tengkunya, pat garih ya, nah ada kena tsunami ya, aman dulu. Ya, atau misalnya kuburan ketika datang tsunami, itu kuburan terangkat sendiri, kayak gimana? Ke langit waktu itu. Sempat terjadi isu ketika terjadi tsunami di Aceh, makam Syah Kuala katanya naik ke langit, diangkat ke langit. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membaca sejarah, terjadi banjir di sekitar Gunung Uhud yang di dalamnya ada 70 sahabat Rasulullah SAW yang ditanam di situ. Jadi awalnya bapak-bapak yang pernah berangkat haji atau umrah kan pernah melihat makam syuhada Uhud. Nah, sebagian makam syuhada waktu itu tidak dikumpulkan semua di situ. Ada sebagiannya di tempat yang lainnya. Salah satunya Hamzah. Karena waktu itu di mana wafat di situ dikuburkan. Nah, terjadi banjir besar waktu itu di kota Madinah. Sehingga rusaklah beberapa perkuburan pada waktu itu. Sampai-sampai disebutkan dalam sejarah sebagian kaki-kaki para syuhada Uhud itu terlihat dan masih segar. Karena memang orang yang mati syahid tidak akan rusak jenazahnya. Ini makam syuhada Uhud, ada Hamzah di situ, pamannya Rasulullah, ada Hamdalah, ada Mus'ab bin Umair, dan sebagian sahabat Rasulullah yang lain tidak terangkat juga kena ke langit, rusak juga kuburnya. Kan seperti itu. Ini cerita-cerita dongeng yang dibuat oleh sebagian orang yang memang ingin menyuburkan kuburan. Dan saya sering menyampaikan di pengajian, bisnis kubur ini bisnis yang paling menggiurkan dan bisnis yang paling cepat menguntungkan untung dunia. Mau coba? Jangan coba-coba. Ya. Antum datangi, antum misalnya siapa ada ayam mati, kambing mati, cari lahan yang kira-kira agak angker-angker sedikit, apalagi ada pohon yang rindang, pohon yang besar, tinggal antum tanam di situ. Tanam, ya. Minta ada orang yang menjaga, yang fasih dalam berbicara dan fasih dalam berbohong. Ya, cari tim kameramen 1 orang, khusus menyebarkan lewat medsos. Tinggal beli follower Instagram, Facebook, selesai. Itu nggak sampai sebulan meledak kuburan itu. Kalau buka warung nasi mungkin kan sulit untuk bisa cepat meledak kan. Tapi kalau untuk buka makam kuburan tadi, belum lagi cerita-cerita semalam saya melihat di kuburan tercium bau wangi yang luar biasa. Air mata saya tidak mampu saya menahannya sambil menangis. Ya, ada orang yang sakit sudah keliling dunia, cuman sekadar datang di kuburan ini, sholat 2 rakaat, dia berzikir, dia berselawat, dia cuci air pakai wajah, pakai air yang ada di situ. Subhanallah, hilang penyakitnya, seakan-akan nggak pernah sakit. Tergiur nggak orang? Hah?
percaya, apalagi pakai peci, pakai imamah, kelihatan soleh, cepat kena. Ya, kenapa? Karena memang hati manusia itu paling cepat disentuh apabila berkaitannya dengan kuburan. Makanya hadis Rasulullah SAW begitu banyak hadis-hadis yang datang kepada beliau yang menerangkan dari jalan-jalan menuju kesyirikan. Di antara jalan yang paling terbanyak adalah apa? Kuburan. Bisa difahami di sini? Kemudian ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan kita menyebutkan 3 syarat. Syarat yang pertama, orang yang kita minta tolong tersebut mampu untuk menolongnya. Yang kedua, kalau seandainya misalnya dia itu mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita, akan tetapi dia sudah mati, dia sudah dikubur. Ketika antum masih hidup, antum ngomong sama ibu dan bapak antum, ibu, bapak, saya mohon ridhonya, saya menikah, mohon doa restunya dan terus sebagainya. Boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah doa orang tua. Tapi masalahnya ketika orang tua antum sudah meninggal, ibu bapak sudah meninggal, datang ke kuburannya, ibu mohon berkahi saya, ya, doakan saya agar saya langgeng dan rumah tangga saya. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh, ada syirik. Ini syirik kepada Allah. Kenapa? Karena kita meminta kepada sesuatu, meminta kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu untuk melakukannya. Karena syarat boleh kita meminta kepada makhluk ketika makhluk itu hidup. Nah, sekarang dia sudah mati. Kalau dia hidup, dia mampu memberi pertolongan, mampu untuk melakukannya. Tapi masalahnya sekarang dia sudah meninggal. Dan banyak ini terjadi di tengah-tengah muslimin. Ya, mohon berkah, ngalap berkah, lain sebagainya di kuburan. Bahkan naudzubillah tidak sedikit orang-orang mereka sujud kepada kuburan. Gak pernah mungkin dia sujud di masjid, gak pernah dia sujud kepada Allah, tetapi ketika dia datang ke kuburan siap untuk dia sujud kepada kuburan. Ada syirkun akbar. Ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Tidak ada keraguan. Karena jidat kita ini hanya kita peruntukkan kepada Allah Rabbul Alamin, tidak kepada selainnya. 7 anggota sujud itu hanya kita berikan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Bahkan Nabi SAW melarang kita ketika kita bersalaman, kita tundukkan badan kita. Tidak sampai ke sujud, tidak sampai ke ruku, cuma ingin kita tundukkan badan kita sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang, nggak dibenarkan. Apalagi sampai ke sujud. Apalagi sampai ada keyakinan dalam hatinya, dia inilah yang akan bisa memberikan pertolongan kepada saya dari segala masalah-masalah yang saya hadapi. Nauzubillah. Syirkun billah. Apa dosa, apa ancaman yang Allah ancam orang yang berbuat syirik? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang seseorang berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan Allah kekalkan dia dalam neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seandainya engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, maka hilang seluruh amalan yang telah engkau lakukan. Makanya dari prinsip dakwah Ahlus Sunnah, dari prinsip dakwahnya Rasul, dari prinsip dakwah Islam yang murni, mereka fokus dengan masalah tauhid. Mereka fokus dengan mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Karena ini yang menjadi sumber kebahagiaan seorang muslim dunia dan akhiratnya. Dan sebaliknya, ketika manusia itu terjatuh ke dalam kesyirikan,
maka ini merupakan sumber dari kejelekan dunia dan akhiratnya. Dan hanya ahlus sunnah lah, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang mereka sangat peduli dan fokus dengan dakwah kepada tauhid. Yang lainnya mana coba? Orang-orang yang hari ini mengajak manusia untuk sholat, berpindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Ya, di sore hari dia keluar dari masjid mengetuk rumah-rumah orang untuk datang ke masjid. Isi ceramahnya hanya sekedar sholat. Bagus nggak mengajak orang sholat? Bagus. Namun ketika sholat tersebut tidak dibarengi dengan ketauhidan, seperti ibaratnya kita sholat tanpa berwudu, ada manfaatnya. Buat apa seseorang dia itu bertobat dari dosa dan maksiat, dia mengerjakan sholat, kemudian dia masuk dalam kebidahan, dia masuk dalam kesyirikan, gak ada faedahnya. Karena Allah telah menyebutkan ayat yang saya baca tadi. Yang paling terpenting adalah bagaimana membersihkan kesyirikan yang ada dalam hati-hati manusia dan keterpautan yang hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada faedah, gak ada faedah. Sebesar apapun dakwah tersebut, seramai apapun pengikutnya, ketika dakwah tidak menyeru kepada tauhid, tidak mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, ini gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Walaupun orang-orang hari ini menganggap dakwah tauhid itu dakwah memecah belah umat. Ya enggak? Ketika kita berdakwah, orang buat datang ke kuburan. Kan senang orang ke kuburan kan? Minta-minta kuburan senang atau enggak? Senang. Datang kita ingkari. Ya akhi, enggak boleh Anda begini. Berdoa sama Allah, jangan sama kubur. Ada orang nanti main-main jimat, jual-jual jimat, kemana-mana pergi pakai jimat, diingkari lagi. Jimat enggak boleh, jimat kesyirikan. Rasul mengatakan demikian, Allah menyebutkan demikian. Ya, ada orang mungkin untuk menjaga kendaraannya dengan lempar-lempar ya tepung padi ataukah air disiram dengan bunga, digantung nanti bunganya di mobil. Kita ingatkan lagi nggak boleh seperti ini. Rasul mengajarkan kepada kita kalau beli kendaraan ini doanya, ini nggak pernah diajarkan oleh Rasul. Repot nggak kira-kira? Jadi setiap apa yang dibuat oleh manusia, kita selalu berusaha untuk menghalanginya. Repot memang dakwah ini. Tapi kalau kita dakwahnya nggak nyinggung tauhid, nggak nyinggung syirik, itu lebih mudah diterima oleh manusia, lebih mudah. Kamu buat syirik, udah itu terserah kamu, sama kamu sajalah. Saya punya pandangan seperti ini, kamu punya pandangan seperti ini, terserah. Masing-masing kita toh punya dalilnya masing-masing. Tapi kalau dalam masalah keduniaan yang sedang rame-rame hari ini, itu nggak ada boleh khilaf, harus satu suara. Lanjut, ya pokoknya tidak lanjut, ganti. Itu harus satu suara, itu nggak boleh beda-beda. Kalau sempat beda, habis. Nggak boleh beda dalam masalah ini. Jadi dalam masalah dunia nggak boleh beda, harus sama. Kalau sempat beda, yang tadinya diangkat, masya Allah, gubernur ini begitu itu bisa dijatuhkan karena nggak sama. Tapi dalam masalah tauhid nggak ada masalah. Masalah bahayanya syirik nggak salah. Masing-masing orang punya dalil. Lah kalau seandainya kamu dalam beragama masing-masing menganggap orang punya dalil, begitu juga dalam masalah dunia masing-masing lebih punya dalil lagi dong. Kenapa harus seragam? Kalau dalam dunia Anda harus seragam, maka dalam akhirat, dalam urusan agama harus lebih seragam lagi dengan apa yang datang dari Al-Quran dan sunnatin Nabi SAW. Karena kalau masalah ini tidak disinggung, masalah ini tidak pernah dibahas, masalah ini nggak pernah diingatkan muslimin tentang bahayanya, maka Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan ketika beliau membawa kisah Nabi Nuh alaihissalam, pengikut Nabi Nuh, ya, ketika masalah tauhid tidak pernah disinggung, manusia akan terjatuh kepada kebalikan tauhid itu sendiri. Apa itu? Syirkun billah. Ya, kan sering kita ingatkan, terus akan kita ingatkan, karena masalah-masalah yang memang sangat bahaya. Kotoran sapi kan jadi berkah, coba.
Musyrikin zaman dahulu nggak sampai segitunya syiriknya. Musyrikin zaman dahulu nggak ada mereka ngambil berkah dari tai untanya Abu Lahab. Nggak ada mereka mengambil tai unta dari tai unta Abu Jahal, nggak ada. Karena ulama Abu Jahal kan tokoh yang paling dimuliakan kan? Kan ulamanya itu, tokohnya mereka, pembesarnya orang Quraisy. Nggak ada mereka berebutan tai untaan Abu Lahab. Tapi hari ini orang mengaku dirinya Islam, tai kerbau jadi bahan rebutan. Ya, tai apa tai? Air cuci kaki, cuci keris. Berapa hari yang lalu di Cirebon? Air cuci keris. Jadi rebutan. La haula wala quwata illa billah. Inilah bahayanya ketika masalah tauhid tidak menjadi prioritas dalam seorang berdakwah. Rusak hatinya, rusak akidahnya, ketergantungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini, qauluhu, itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, birijalin minal jinni, dari laki-laki kalangan jin. Yustafadu minhu anna lil jinna rijalan. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasannya jin itu juga memiliki kelamin seperti manusia. Ada jenis kelamin mereka laki-laki, walau inathun, dan ada di antara jin itu jin perempuan. Ya, wa rubbama yujami ar-rajul minal jinil min bani Adam. Dan terkadang kata Syekh, ada laki-laki jin, ya, laki-laki dari kalangan jin, dia melakukan jima, hubungan badan dengan wanita dari kalangan manusia. Itu terjadi, ada. Ya, dan di antara salah seorang ulama di zaman sekarang yang membolehkan pernikahan jin dengan manusia itu Syekh Mukbil rahimahullah. Ya, walaupun sebagian para ulama lain menentang apa yang beliau fatwakan. Dan ini adalah dalam ruang lingkup ijtihad. Ya, repot nggak kira-kira sama manusia aja kita kerepotan. Ya, cari akhwat yang sesuai dengan kategori bertahun-tahun nggak dapat, mencari jin lagi misalnya, kan lebih repot lagi. Ya, namun ini bisa saja terjadi. Makanya di sana sebagian para ulama menyebutkan, kalau seandainya ada seorang wanita yang dia hamil dan dia tidak punya suami, ya, tidak punya suami maksudnya, tidak bisa langsung divonis dia telah berzina. Karena kehamilan itu bisa terjadi banyak sebab, di antaranya diperkosa sama jin. Jadi bisa terjadi. Bisa saja terjadi, dan tetapi saya tidak bisa menghadirkan kisahnya di malam hari ini. Cuma ini pembahasan yang maklum dibahas oleh para ulama Islam. Ya, wa kadzalika aqsu ar-rajul min bani Adam qad yujami untha minal jin. Dan juga terkadang laki-laki dari kalangan manusia dia melakukan hubungan badan dengan perempuan dari kalangan jin. Kan jin itu kan bisa berubah-ubah bentuk. Jin itu diantara kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, mereka bisa merubah-rubah bentuk. Ya, makanya dalam sebuah riwayat hadits, kalau seandainya ada ular masuk ke rumah kita, kita dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Nah, bisa saja itu jin yang menyerupai ular. Sedih banget. Dan saya punya banyak cerita dulu dengan teman-teman saya ketika dulu belajar. Itu kadang dia pulang dari perpustakaan jam 1 malam atau jam 12 malam, dia pulang dari masjid ke kamarnya, mungkin kamarnya sekitar 1 kilo atau 2 kilo. Dia jalan, kadang-kadang disamperin sama anjing. Jam 1 malam, 2 malam. Tahu nggak apa anjingnya ngomong? Assalamualaikum, kata anjing. Ini kemungkinan apa? Jin yang menyerupai anjing tadi. Dan dia bisa menyerupai manusia. Ketika itu datang seseorang ke tempat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan waktu itu dia meminta sesuatu kepada Abu Hurairah dan mengajarkan sesuatu kepada Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah menceritakan kepada Nabi, dan Nabi mengatakan dia adalah jin yang menyerupai
manusia. Jadi kalau antum punya istri dari kalangan jin, hari ini kamu mirip fulana, besok mirip fulana yang lain lagi, besok mirip si fulana yang lain. Dia bisa berubah-ubah terus wajahnya. Ya, dan jin mampu, dan dia memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama, banyak ulama sebenarnya yang menulis tentang kehidupan jin. Kadang-kadang kitabnya tebal-tebal seperti ini. Ya, kehidupan alam jin. Ya, dan itu terjadi dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal surah jin, apa awal surah jin? Ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada. Apa sebab disebutkan ayat ini? Ketika itu ya, orang para syaitan, para jin mencari sebab apa yang menghalangi berita dari langit sudah sulit untuk dicuri. Mereka cari sebab, kemudian mereka mendapatkan Rasulullah SAW pada waktu itu sedang sholat subuh dan membaca surat jin dalam sholatnya. Ya, kemudian dia ulangi ayat tersebut, dia sampaikan kepada kaumnya, ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami baru saja mendengar Al-Quran, sesuatu yang sangat ajaib, dan dia mengajak kepada kami untuk berbuat ketauhidan kepada Allah dan melarang kita untuk berbuat kesyirikan. Dan pernah suatu hari Rasulullah SAW hilang. Ya, hilang waktu itu, hilang bukan menghilang ya. Rasulullah hilang di malam hari, kemudian tiba-tiba Rasulullah kembali. Dan kemudian Rasulullah menceritakan, semalam aku mendatangi kumpulan para jin. Yang disebutkan bekas-bekas apa? Bekas-bekas kayu-kayu yang digunakan oleh mereka pada waktu itu. Ini menunjukkan jin itu punya alam mereka. Punya alam. Dan kita cuma sekedar ingin tahu saja dan beriman, bukan untuk masuk ke alam-alam mereka yang kemudian kita menggunakan ilmu-ilmu sihir, menggunakan ilmu-ilmu hitam. Jelas ya? Kita ingin sekedar beriman saja kalau jin itu ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, bukan untuk kita ingin masuk ke alam mereka kemudian mempelajari ilmu-ilmu perdukunan dan ilmu-ilmu sihir. Ini haram hukumnya dan terlarang. Jelas? Wal fuqaha yaquluna fi babil ghusl law qalat inna biha jinniyah yujami'u karrajul wajaba alaihi ghusl. Ya, para ulama dalam kitab fikih mereka menyebutkan dalam bab mandi, law qalat, kalau seandainya dikatakan bahwasanya inna biha jinniyah yujami'u karrajul wajaba alaihi ghusl. Nah, kalau misalnya diperkosa sama jin, kemudian terjadi hubungan badan, apakah dia wajib untuk mandi? Ini dibahas oleh para ulama dalam kitab fikih. Ya, jadi ulama membahas, iya dia wajib mandi juga, walaupun dia diperkosa sama jin. Dibahas oleh para ulama ya. Jadi saya sering mengingatkan jangan sampai sesuatu yang tidak pernah kita baca, sesuatu yang nggak pernah kita dengar, kita anggap tidak ada. Namun ini terjadi, dibahas oleh para ulama dalam kitab fikih. Wa amma anna ar-rajul yujami al-untha min al-jinni faqad qila dzalik lam yakun lam ara fil kalam ahli ilmi wa inna ma asatir taqawwal wallahu a'lam. Inna ma yakfina an nusaddiq bi wujudihim wa annahum mukhallafun wa bi anna minhum salihin wa minhum duna dzalik wa anna minhum muslimin al-qasitin wa bi anna minhum rijalun wa nisaa. Wajul istishhad bil ayat dzamul musta'awwidina bi ghairillah wal musta'idzu bi syai' la syakka anna qad 'allaqa raja'u bih wa i'tamada 'alaihi hadha naw'un min asy-syirki. Namun kata Syekh, seperti yang saya ingat tadi, jangan sampai antum penasaran dengan kehidupan jin, alam jin, kemudian antum masuk melalui pintu-pintu kesyirikan. Kata Syekh, cukup bagi kita membenarkan apa yang telah Allah khabarkan dalam Al-Qur'an, ada jin tersebut. Dan mereka dibebani syariat sebagaimana kita juga dibebani syariat. Ya, jin itu kata Syekh ada yang saleh, ada yang salehnya di bawah, ada jin yang mereka muslimin, ada jin yang mereka kafir, ada jin yang mereka pelaku bid'ah, ada jin yang mereka pelaku maksiat, sama seperti manusia.
Ada laki-laki dan ada perempuan, dan mereka juga apa? Berketurunan. Ya, mereka punya pernikahan, punya anak, punya istri dan seterusnya. Dan ini terjadi. Ya. Wajul istishhad bil ayah, dan apa dari sisi pendalilan dari ayat yang kita baca, orang-orang yang mereka meminta bantuan kepada syaitan, kepada jin, itu bagian dari kesyirikan. Dzamul musta'awadina bi ghairillah, mencela orang-orang yang mereka meminta perlindungan kepada selain Allah, dan orang yang mereka meminta pertolongan atau bergantung kepada sesuatu, tidak ada keraguan kecuali mereka akan menggantungkan harapannya kepada sesuatu tersebut. Pasti kan? Pasti atau tidak? Antum misalnya punya seorang yang dia dekat dengan gubernur. Ya, antum ngomong sama dia, tolong sampaikan kepada gubernur, anak saya misalnya tolonglah diluluskan jadi akpol atau lain sebagainya, atau ke orang dekat dengan Kapolda. Kita kan punya ketergantungan sama dia. Yakin nggak antum sama dia? Karena antum yakin sama dia lah antum minta tolong sama dia. Kan seperti itu. Dan ini secara hukum asal boleh atau tidak? Dia mampu nggak melakukannya? Dia mampu melakukannya. Nah, begitu juga sekarang ketika kita meminta, menggantungkan sesuatu kepada makhluk halus yang kita inginkan sesuatu darinya, maka di sini sudah berpaling hati kepada selain Allah yang makhluk tersebut tidak mampu untuk melakukannya. Bisa difahami? Jelas? Saya contohkan lebih konkret lagi. Antum datang ke kuburan, berdoa dan memohon di kuburan. Kenapa antum berdoa di situ? Kenapa antum memohon di situ? Karena antum punya keyakinan si pemilik kubur ini pasti akan bisa memberikan apa yang saya inginkan dari dia. Kan seperti itu. Gak mungkin antum datang ke kuburan dalam keadaan antum tidak yakin dia bisa memberikan pertolongan kepada antum. Kalau antum tidak yakin dia tidak bisa memberikan pertolongan kepada antum, ya tidak akan minta. Tapi karena ada sesuatu dalam hati kita, ketergantungan hati kita kepada dialah, kita mendatangi tempat tersebut dan kita meminta dan memohon kepadanya. Dan meminta kepada selain Allah yang dia tidak mampu untuk memberikannya, dan dia tidak mendengar apa yang kita minta, dan dia tidak hidup, apa namanya ini? Syirkun billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma perlu diketahui yang namanya syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia, mereka tidak akan menamakan dengan nama yang jelek. Selalu akan dinamakan dengan nama yang baik, selalu akan dinamakan dengan nama yang bagus, selalu akan dibungkus. Ini adalah bentuk cinta kita kepada orang saleh. Ini sebagai bentuk kita memuliakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena mereka dekat dengan Allah lah kita minta sama mereka. Kan seperti itu. Tapi kalau dibahasakan ini syirik, ini kufur, ya nggak laku. Makanya di antara senjatanya iblis, dan di antara hal yang pertama kali iblis menggunakan senjata adalah mengganti nama yang jelek menjadi nama yang bagus. Ini senjata iblis pertama kali. Ketika Allah melarang Nabi Adam untuk mendekati pohon yang ada dalam surga, la taqrabu hadhihi syajarata fatakunu minadh dhalimin. Kan demikian. Janganlah engkau wahai Adam dan Hawa mendekati pohon tersebut, karena kalau engkau mendekati pohon tersebut engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Apa kata iblis ketika mendatangi Nabi Adam? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon yang abadi? Diganti jadi apa? Syajaratul khuldi, pohon yang abadi. Jadi kalau ada orang yang menamakan pohon itu pohon khuldi, itu diambil nama dari siapa? Siapa yang menamakannya? Iblis yang namainya. Allah tidak pernah menamakan itu pohon khuldi. Allah hanya mengatakan jangan kau mendekati pohon itu. Kalau engkau mendekati pohon itu, engkau akan jadi orang yang zalim. Kemudian datang iblis, dia tahu apa yang akan menjadi sebab Nabi Adam alaihissalam itu
melanggar daripada perintah Allah, pohon itu yang jadi larangannya. Nah, disitulah dia datang. Cuman namanya diganti dengan nama yang lain. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau sesuatu pohon yang engkau akan lebih abadi lagi tinggal di surga. Engkau akan lebih lama lagi tinggal di surga. Dan engkau akan memiliki kerajaan yang tidak akan pernah hilang. Luar biasa ya. Jadi orang-orang yang hari ini, mohon maaf ya, mengganti nama-nama yang jelek kemudian diubah menjadi nama yang bagus, itu adalah kelakuannya iblis. Saya contohkan ya, pacaran. Pacaran kan kalimat yang biasa sekarang kan. Dan kebanyakan orang yang pacaran atau orang yang pacaran kan jalan menuju zina kan. Ada nggak misalnya seorang ibu, ini teman zina anak saya ini, diganti namanya, ini pacar anak saya. Kan beda nggak? Ini nyongon dina dulu mau. Beda nggak bahasanya? Ini adalah pacar anak saya. Ini semua dari iblis. Diubah apa? Bahasanya. Faham? Kalau disebut misalnya L ujungnya E, nggak perlu saya sebut ya, dan nggak pantas saya menyampaikan ini menyebutkan lafaz seperti di majelis ilmu, apalagi di tempat sholat. Tapi kalau diganti nama menjadi PSK, kan kedengarannya lebih indah. Pekerja seks komersial. Oh, berarti dia ini orang kerja cari uang. Tapi kalau disebut ujungnya L, awalnya L, ujungnya E, kan ngeri dengarnya. Ya enggak? Jelek Pak. Jadi subhanallah, sesuatu yang jelek ketika dikemas namanya menjadi indah, maka dia akan menjadi tertipulah kebanyakan manusia. Lah kalau Nabi Adam alaihissalam, makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah dari kalangan manusia, yang malaikat diperintahkan sujud kepadanya. Iya, dan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya sesuai dengan kandungan kebesarannya, bisa tergoda dan lupa karena hebatnya iblis mempermainkan bahasa. Apalagi orang-orang seperti kita, kalau pinjam uang di bank 100 juta kembali 120 juta, paham semua kita kalau itu apa? Riba. Paham. Kullu qardin yajri man fahuwa riba. Tapi sekarang digantinya kami tidak mengambil keuntungan dari pinjam meminjam uang, tetapi kami menjual mobil sama Bapak. Jadi kan kalau kita beli mobil 100 juta kemudian jual 120 juta, sah atau tidak sah? Sah kan? Saya beli mobil 100 juta, saya jual sama antum 120 juta, boleh atau enggak? Boleh. Kalau saya punya uang 100 juta, Anda pinjamkan kepada antum 100 juta dan kembali kepada saya 120 juta, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena itu riba. Tetapi diganti. Ya, datang seseorang ke sebuah badan, kemudian dia katakan, "Pak, saya ingin beli mobil." Iya, berapa mobilnya? Mobilnya harganya 100 juta. Ditulislah, kami telah menjual mobil kepada si A dengan harga 120 juta. Ini Pak, ambil uangnya 100 juta. Pergi dia ke showroom, beli dia mobil. Dicatat sama badan tadi apa namanya? Jual beli mobil. Masya Allah. Padahal kan pinjam uang di situ, bukan jual beli mobil. Bang tuh nggak punya uang, nggak punya mobil, ya kok tiba-tiba jual mobil? Cuman untuk menutup riba tadi, pura-pura tulis jual beli mobil. Ente boleh menipu manusia, ente nggak bisa menipu Allah. Jadi mana yang lebih bejat? Mana yang lebih bejat sekarang? Bank konvensional yang punya Cina, non-Islam, atau bank yang dinamakan dengan syariah? Mana yang lebih bejat? Anda bisa menghukumi sendiri. Orang kan tertipu jadinya. Ya, bank itu nggak punya mobil, dia kok
kok bisa jual beli mobil, dia terkena dosanya banyak. Kalau bank jelas dosanya satu tadi, pinjam uang 100 juta, balik 120 juta, jelas satu. Kalau ini mempermainkan nama-nama tadi. Ketika mobil antum rusak, antum komplainnya kemana? Ke showroom atau ke yang meminjamkan uang tadi? Ke showroom, bang nggak punya mobil. Dan dia terkena dengan hadis Rasulullah, la tabi' bima laisa indak. Jangan kamu jual sesuatu apa yang kamu tidak punya. Dia nggak punya mobil, kau jual mobil, transaksinya mobil dijual. Ini penipuan namanya, dosa riba di situ, nipu di situ, semua di situ. Cuman karena namanya sudah diganti, maka jadi indah, jadi halal. Tetap haram, tidak akan menjadi halal hal tersebut. Bisa difahami? Nah, bagaimana transaksi yang benar? Transaksi yang benar, si bank membeli mobil ke showroom, dia keluarkan mobil tersebut dari showroom, di depan toko di sebelahnya atau di mana, dia buat transaksi selanjutnya. Kami menjual mobil kepada pihak kedua dengan harga 180 juta. Dia beli di showroom tadi berapa misalnya? 150 juta. Dia keluarkan, dia jual, baru bank yang jual mobil. Ketika terjadi kerusakan, nih gimana nih bang, mobil saya rusak nih. Jelas bang jual mobil. Kalau tadi bang tidak jual, mobilnya pinjemin uang. Hati-hati. Hati-hati, saya ulangi kembali, Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang mulia, yang maksum, yang sudah dijamin masuk surga, beliau lupa dikarenakan hebatnya iblis menggunakan bahasa-bahasa. Jadi itu jangan terkecoh dengan dukun, tukang santet, tukang pelet dan lain sebagainya. Sudah dinamakan dengan orang pintar, sudah diganti nama dengan orang ahli, sudah diganti nama dengan orang baik atau lain sebagainya lah. Ya, dan apalagi hari ini sudah diubah penampilannya sudah bersih, sudah fashionable lah kata orang ini, sudah menarik. Kalau dulu kan kalau yang namanya dukun kan pakai baju hitam, imamahnya hitam, cincinnya tengkorak, ya kan? Terus pokoknya aneh-aneh, ngeri, bau kemenyan. Kalau sekarang sudah bawa minyak wangi, ya wangi apa misalnya saya kurang paham merek-merek minyak wangi. Wanginya sudah enak, masya Allah, pakaiannya sudah gaul, tapi prakteknya sama. Hati-hati, hati-hati. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Kalau memang ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, sudah ada belum? Sudah. Nah, berapa menit lagi adanya? 3 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya ingin memberikan nasihat sedikit untuk saya dan juga untuk kita semuanya. Kita ketahui di antara dosa-dosa yang paling banyak kita berbuat dosa adalah lisan. Ya, lisan ini adalah dosa yang paling banyak menghantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari ini dan akan ke depan adalah hari-hari untuk kita benar-benar menjaga lisan kita. Jangan kita melakopi orang, apalagi saudara-saudara kita muslimin dengan lakop-lakop yang jelek. Wala yaskar qaumun an qaumin asa yakuna khairan minhum. Janganlah seseorang melakopi saudaranya dengan lakop-lakop yang jelek. Bisa saja orang yang kita lakopi jelek itu lebih baik daripada kita. Nabi SAW mengatakan, Innal abda la yatakallam bi kalimatin. Ketahuilah seorang hamba berbicara dengan sebuah kalimat yang itu membuat Allah murka dan kemudian menyeret dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam banyak hadisnya, iyyakum bil kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Hati-hati kalian dengan dusta, dusta itu akan membawa kejelekan dan kejelekan akan mengantarkan ke neraka. Ya, jangan sampai berbeda pandangan di dalam politik, kemudian kita tidak bisa menjaga lisan kita dari saudara kita muslimin. Apakah dilakopi dengan kecebong lah, ikiu jongkok lah, dan lain sebagainya. Jauhi saudara-saudara kaum muslimin, jauhi. Apakah si kampret lah, lain sebagainya. Jauhi, jaga lisan kita. Karena apa yang kita ucapkan semuanya akan dimintai pertanggungjawabkan di hadapan Allah
ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang diucapkan oleh manusia kecuali semuanya telah dicatat di sisi para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati apa yang kita ingin dapatkan dari dunia yang sedikit ini, kemudian kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, tidaklah sebesar apa yang akan kita tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belum lagi doa-doa orang yang terzalimi, ya Allah, dia telah menzalimi saya, ya Allah, dia telah menyakiti hati saya, ya Allah, dia telah melokopi saya dengan lakop-lakop yang jelek, ya Allah. Kalau seandainya ini, ya Allah, adalah salah satu yang bisa membuat jerah dia, berikanlah kepada dia ini dan ini, ya Allah. Siapa yang bisa menahan doa ketika seseorang sudah berdoa jelek untuk kita? Jaga lisan ini, jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan. Tidak halal kehormatan saudara kita muslim kita bicarakan, kita jatuhkan, kita hina karena sebatas apa? Sebatas beda pandangan di dalam politik. Tidak halal kehormatan saudara kita muslimin. Jadi saudara-saudaraku, jaga lisan kita. Ini adalah hari-hari yang membuat kita akan bertambah banyak dosa, bertambah banyak maksiat, di antaranya dari dosa lisan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dua telinga dengan satu mulut untuk apa? Untuk kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Berapa banyak orang-orang yang dia sesali pembicaraannya hari ini di dunia. Dia bicara sebuah kalimat, dia tulis sebuah kalimat di Facebook, di Instagram, tiba-tiba diciduk sama polisi, terkena pasal sekian, masuk penjara 3 tahun. Sedih enggak? Ya, masuk penjara 3 tahun. Atau setidaknya jadi malu, minta maaf, saya minta maaf, mungkin kamu maksud. Kan ini menjerumuskan diri kita ke dalam kehinaan. Ini di dunia sudah Allah nampakkan. Bagaimana lagi nanti di akhirat? Berapa banyak orang-orang yang mungkin di yaumul qiyamah kelak dia berharap, ya Allah, kenapa engkau tidak jadikan aku buta saja, ya Allah? Kenapa engkau tidak jadikan aku bisu saja, ya Allah? Kenapa engkau tidak jadikan aku tuli saja, ya Allah? Karena aku melihat bagaimana dosa besarnya dosa mulut hari ini yang kita keluarkan dari mulut kita. Jagalah, 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 jagalah. Saudara-saudara kaum muslimin, saya ulangi kembali, masalah yang kita dapatkan dari hal ini tidaklah sebesar dengan apa yang akan kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan kecebong, itu saudara kita muslim atau tidak? Muslim. Bolehkah kita menjelekkan saudara kita muslim? Atau kita katakan kampret? Boleh enggak? Dia saudara kita muslim. Enggak boleh. Ketika ada Yahudi menghina Rasulullah SAW, ya, dia katakan celaka engkau wahai Muhammad. Aisyah mengatakan celaka bagimu dan juga laknat. Ditegur oleh Rasulullah. Wahai Aisyah, dia hanya mengatakan kepada saya celaka, cukup kamu balas celaka juga bagimu. Jangan kamu menambah kalimat-kalimat yang dia tidak pernah ucapkan kepada saya. Ini kepada Yahudi. Bagaimana lagi kepada saudara-saudara kita muslimin yang mereka sujud, mereka sholat, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkanlah itu mengalir begitu saja. Ya, jangan kita menjadi orang yang barisan terdepan dalam masalah ini. Rasulullah mengatakan, "Nah, inna sa'ida liman junibal fitan, inna sa'ida liman junibal fitan, inna sa'ida liman junibal fitan." Orang yang selamat adalah orang yang menjauhi fitnah. Orang yang selamat adalah orang yang menjauhi fitnah. Orang yang selamat adalah orang yang menjauhi fitnah, kata Nabi SAW. Dan Rasulullah menyebutkan ketika terjadi fitnah, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Orang yang berduduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang tidur lebih baik daripada orang yang duduk. Apa maksudnya kata Rasulullah? Ketika terjadi fitnah, semakin kita tidak eksis, semakin baik, semakin bagus. Ya, jangan kita menjadi corong segala pintu-pintu kejelekan yang semua kita akan tanggung di hadapan Allah yaumul qiyamah. Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri. Dan mohon maaf, saya sedang tidak berkampanye di sini. Saya hanya mengatakan jaga lisan. Semua itu saudara kita muslimin, jaga lisan. Itu yang saya katakan. Dan saya tidak ada apapun keterkaitan dengan dari golongan manapun. Ya, saya punya prinsip, siapa yang nanti menjadi pemimpin, ya sudah, itu pemimpin kita yang kita taati. Selesai masalah. Ya, itu pemimpin kita yang kita taati. Selesai masalah.
Bisa difahami? Dan demikian yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat, dan tentunya ya kita saya ulang kembali, kita sekarang berhadapan dengan muslim. Calon pertama orang Islam, calon kedua orang Islam. Jaga kehormatan muslimin. Nah, wallahu taala alam bis-shawab. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi